Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran ya Uni ya? Kedengeran, alhamdulillah, Ya, Sisi. jadi ya jam berapa hari ini di Jepang nih, Uni? Jam 11:06. Jam 11. Jadi kita di sini jam 9 tepat ya, jadi beda 2 jam ya. Baiklah, ya alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita bertemu dengan saya Dr. Susi Yusnadewi, saya seperti biasa moderator dari Islamic Greensul dan Talenta Center. Nah, pada hari ini seperti biasa kita mengadakan webinar ya. Jadi webinar seperti biasa seminggu sekali kita mengadakan webinar dan kebetulan pada hari ini Rabu ya. Jadi Rabu tanggal 15 Juli 2020. Nah, pada hari ini alhamdulillah di Jakarta, di Bekasi ya, di Bekasi hujan. Ternyata di Jakarta juga hujan katanya. Sudah berapa lama kita nggak hujan nih. Jadi alhamdulillah hujan. Jadi hari ini udara cukup cerah. Ya, jadi menyambut green education ya. Jadi konsep green education ya. Jadi hari ini cukup cerah. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup jauh ya. Sekarang Unilola ya, tepatnya Unilola Mareta. Jadi beliau adalah konseptor dari Green Education dan saat ini beliau memiliki putra-putri dan cucunya. Nah, tapi beliau tidak lupa, jadi tetap semangat untuk mentransfer ilmu untuk guru-guru tercinta dan kemudian untuk anak-anak Indonesia. Nah, materi pada hari ini adalah tentang pendidikan sekolah dan rumah di era new normal ala Jepang. Jadi ini mungkin untuk Unilola juga ya. Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu kita masih tempur nih antara boleh tidaknya sekolah dibuka ya. Jadi setelah dari bulan 14 Maret 2020 ditutup sampai sekarang sekolah belum dibuka. Nah, tapi alhamdulillah sejak tanggal 13 Maret sudah ada beberapa sekolah yang buka termasuk Islamic Green School. Jadi sebelumnya kita divisitasi terlebih dahulu dan jadi tidak semua sekolah bisa buka. Yang hanya yang mungkin zona aman. Nah, punya ya stres bukan hanya di anak didik, di peserta didik, tapi juga di orang tua. Karena anak didik dengan waktu 4 bulan ya tidak sekolah, mereka tidak bertemu dengan teman-temannya. Tapi yang sangat disayangkan, mereka juga tidak berperilaku mengikuti protokol kesehatan. Karena sekarang sudah mulai dibuka mall, kemudian sudah mulai dibuka pasar ya, dan tempat-tempat misalnya olahraga. Banyak anak-anak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena apa? Karena mereka tidak terbiasa. Nah, sekarang mereka harus masuk sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan sedemikian rupa. Ini merupakan ujian ya, ini merupakan tantangan. Mereka 4 bulan di rumah aman gitu kan. Sekarang ke sekolah dengan memakai masker setiap hari. Dan itu adalah suatu kebiasaan baru. Apalagi misalnya ditambah dengan face shield, kemudian harus cuci tangan, pakai hand sanitizer yang sedemikian rupa. Ini merupakan tantangan sendiri buat anak-anak didik. Satu sisi orang tua banyak yang khawatir mengikutkan peserta didik anaknya ke sekolah. Bukan hanya siswa, mahasiswa pun seperti itu. Banyak orang tua yang tidak mau menandatangani MOU kalau anaknya ikut dalam pendidikan. Saya kebetulan mengajar di di rumah sakit ya, untuk fakultas kedokteran ya. Jadi ada beberapa orang yang tua yang tidak menginginkan anaknya stase di rumah sakit. Dan itu mahasiswa, apalagi anak-anak. Nah, ini yang merupakan kendala bagi kita. Nah, begitu takutkah mereka? Bagaimana mereka menyikapi untuk menghadapi era new normal? Jadi suatu kebaruan di mana perilaku mereka berubah dari yang biasanya. Nah, satu lagi yang stres yang dialami oleh anak didik dan orang tua adalah ketika pada saat ini pendidikan itu
usia menjadi masalah. Jadi ketika mereka menghadapi pendidikan yang tadinya mereka libur hampir 4 bulan, sekarang kemudian misalnya yang masuk dari kelas 6 SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, ketika umurnya tidak memenuhi standar, maka yang pintar pun akhirnya terkalahkan oleh yang lebih tua umurnya. Jadi bisa dibayangkan stres anak-anak sekarang. Jadi di Indonesia nih kondisi sekarang ini stresnya berlipat ganda ibaratnya ya. Bukan hanya dia mengalami masalah tekanan dalam waktu 4 bulan tidak bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan komunitasnya, tidak bertemu dengan guru-gurunya. Mereka juga habis waktunya dengan PJ. Ketika mendapatkan tekanan tidak diterima di sekolah-sekolah yang mereka tuju karena terkena umur. Jadi sekarang kalau bisa dilihat ini adalah tantangan sendiri dalam masa pandemi ini. Jadi sekilas begitu ya Unilola ya. Jadi, nah sebelum Unilola mempresentasikan bagaimana pendidikan sekolah dan rumah di era new normal. Dan ini berawal dari jadi materi dari Unilola inspirasi moto Jepang ya. Jadi semua yang terlahir adalah Jepang di masa depan. Tentu banyak impression ya. Jadi impression yang terkandung dalam nilai-nilai moto tersebut. Mungkin nanti Unilola bisa menggambarkan. Nah, sebelumnya saya bacakan juga CV. Jadi beliau adalah ibu dari 2 anak yang sekarang semuanya di Jepang. Kemudian beliau berpengalaman sebagai sebagai konseptor dari Green Education. Kemudian beliau juga pernah mengikuti training dari sebagai prinsipal dari TK, agensi, kemudian juga pernah sebagai kepala sekolah dari student yang dengan intelijen. Kemudian juga beliau juga menjadi educational konsultan dan banyak lagi ya. Jadi nggak bisa saya baca satu-satu, begitu banyak kurikulum vitae dari Unilola, jadi bisa dibaca sendiri ya. Silakan ya. Jadi saat ini juga Unilola setiap 3 bulan sekali memberikan training di jaringan sekolah alam Indonesia. Nah, saat ini beliau masih di Jepang dan memberikan sumbangan ilmu untuk teman-teman semua, para guru terutama, dan kemudian pada para orang tua untuk memberi masukan seperti apa sih kondisi di Jepang yang mungkin kita bisa tiru ya, karena semua untuk kebaikan semua. Jadi materi sekarang adalah tentang pendidikan sekolah dan rumah di era new normal ala Jepang. Untuk tempat dan waktu silakan Unilola mempresentasikan materinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita semua di sini untuk mengikuti webinar pendidikan sekolah di rumah di era new normal ala Jepang. Ya, semoga apa yang saya paparkan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di pemerintahan Jepang untuk sekolah itu tidak hanya diurus oleh Diknas ya, tetapi juga beberapa kementerian, misalnya kesehatan, sosial, dan sebagainya. Nah, dari pemerintah tersebut nanti kebijakan-kebijakan itu dilanjutkan ke kecamatan. Nanti dari kecamatan itu dilanjutkan ke sekolah. Jadi apa yang menjadi moto mereka adalah anak lahir adalah Jepang masa depan, itu betul-betul diprogram oleh mereka sedemikian rupa, dari kesehatannya, dari kependidikannya, dari sosialnya, betul-betul dipandu ya, dari pemerintah ke kecamatan ke sekolah. Nanti dari sekolah ada MOU ya, kerjasama antara orang tua dan sekolah.
MOU itu macam-macam kan isinya. Ada yang kalau terlambat uang sekolah nanti harus begini, nanti kalau mau uang pangkal dicicil harus begitu, macam-macam. Tapi yang saya temukan yang sangat berbeda, bahwa di dalam MOU orang tua dan sekolah itu ada klausal jujur. Jadi jujur dari sekolah, jujur dari orang tua. Sehingga apa-apa yang dicanangkan itu benar-benar bisa direalisasikan, ya. Makanya kalau kita teman-teman yang sudah pernah ke Jepang mungkin, atau yang dengar-dengar atau membaca bahwa Jepang itu tertib, Jepang itu bersih dan sebagainya, itu semua betul-betul terprogram dan terdampingi sehingga goalnya dapat, ya. Jadi dia punya benar-benar punya grand design. Kalau kurikulum di Indonesia kita kurang paham ya. So far saya kurang tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu pakai grand design tidak. Jangka pendek itu harus begini. Nanti anaknya kalau selesai akan menjadi seperti ini. Jangka menengah harus begini nih penatarannya. Jadi goalnya seperti itu sampai dengan jangka panjang. Kalau kita per 5 tahun, ya per 5 tahun, nanti kalau nanti suka ganti kebijakan, lalu kita bingung lagi sebagai guru. Kalau mereka nggak berkelanjutan, ya kalau Jepang itu grand design-nya sampai 50 tahun ke depan, sehingga dia akan bisa memastikan kurang lebih nanti 50 tahun ke depan tuh Jepang akan seperti ini. Dan capaian itu dikelola itu mulai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi 50 tahun. Kalau kita kan 5 tahun. Kalau Singapura itu yang saya tahu 30 tahun, kalau Australia 20 tahun. Jadi kita sendiri nih cepat banget ya 5 tahun, 5 tahun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan semua canangan itu diberlakukan bersama-sama masyarakatnya dengan secara jujur. Ya, lanjut Bu untuk slide-nya. Untuk pendidikan di sini itu tidak pada saat anak masuk PAUD atau dari TK ya. Jadi pendidikannya itu sudah mulai dari orang tuanya. Nah, ini awal pendidikan di mana ibunya masih hamil ya, tetapi sudah dapat training dari rumah sakit. Nah, training itu standarnya berlaku sama di seluruh rumah sakit bersalin. Nah, ini suaminya anak saya training bagaimana mengurus bayi lahir nanti. Jadi kalau ibunya sakit, bisa sama melakukan hal sama. Jadi itu sebetulnya suster sama bapaknya lagi training pakai boneka ya, bayi-bayian gitu. Ya, semua alat-alat yang dipakai yang kurang lebih sama itu diberlakukan sama, mandiin, kasih makan, semuanya. Nah, di samping ibunya yang sudah tentu bapaknya juga nanti apa appointment, kira-kira kapan nih bapaknya bisa dilatih atau bisa bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, jadi betul-betul sudah siapkan anaknya itu untuk menjadi Jepang masa depan, ya. Nah, jadi kalau kita kan ada BPJS gitu ya, mungkin katanya atau nggak jadi naik gitu biaya pembayarannya. Di sini juga seperti ada BPJS begitu, tetapi tidak dikasih aja kalau sakit nih langsung ke rumah sakit. Yang penting kamu bayar per bulannya kayak seperti ini. Kalau di situ semua fasilitasnya itu harus dibersertakan dengan preventif ya. Apa-apa sebelum sakit harus diikuti. Jangan dikasih biaya BPJS kesehatan, tapi masyarakatnya abur-aburannya ya terserah maunya, yang merokok lah, apa nggak olahraga, makannya sembarangan ya. Kalau kita lihat di SD negeri itu kan banyak sekali ya tukang jajanan yang mungkin pewarnanya nggak jelas seperti itu ya. Jadi semua dipersiapkan dan harus diikuti speknya, sehingga nanti keringanan dari biaya kesehatan itu menjadi lebih ekonomis, nggak masyarakatnya udah menjaga sendiri. Jadi kalau sakit ya udah benar-benar harusnya bagaimana. Jadi tidak membuat sesuatu sendiri sehingga menjadi sakit ya. Jadi kurang lebih itu sudah bermula dari anak di kandungan. Ya, lanjut. Nah, di sini di Jepang itu jika anaknya nanti sudah terlahir,
itu ada ada aturan ya, di mana 2 bulan kalau nggak salah, itu bayinya nggak boleh dikunjungi, ya. Bayinya nggak boleh dikunjungi, jadi tamu-tamu gitu nggak boleh datang. Jadi cukup ibunya sama keluarga aja. Beda ya sama di Indonesia, itu, wah semua saudara-saudara, tetangga-tetangga pada appreciate, kasih hadiah dan sebagainya. Mmm, tahu-tahu anaknya nanti pas tamunya habis pulang, panas dan selanjutnya ya. Nah, jadi di situ ada larangan secara umum. Jadi, kalau kita ada tetangga kita lahir kita tidak datang ya karena ada aturan begitu, nggak ada rasa, "Ah, nggak enak kayaknya nggak ditengok," atau apa gitu. Jadi betul-betul, reasonable-nya itu jelas ya, sehingga, hal-hal yang, eee, lebih dipentingkan kepada bayinya itu lebih diutamakan daripada ewuh pakewuh ya. Nah, setelah bayi itu lahir, lalu bayi itu kan pulang, ya mungkin 3 hari di rumah sakit. Tapi kalau masa pandemi kemarin itu seminggu, ya yang biasanya 2, 3 hari sekarang seminggu baru boleh pulang. Nah waktu, cucu saya yang kedua lahir itu, eee, ibunya hanya di-drop di depan gerbang, lalu masuk sendiri, jadi nggak boleh masuk ke rumah sakit semua keluarganya, karena kan rumah sakit masa pandemi ini, eee, sangat, riskan untuk didatangi. Lalu nanti ibunya pulang juga begitu, ya, nanti dijemputnya di luar. Nah, nanti dari situ, kalau pada biasanya, 2 minggu setelah melahirkan ya, jadi bukan bukan masa pandemi ya, jadi 2 minggu setelah melahirkan pada masa umum itu, nanti orang yang dari kecamatan itu datang. Nah, itu nanti dia membawa itu yang ada gambar brosur-brosur di situ. Itu kan sebelah kiri ada gambar estrogenik yang berbahaya. ada suara ya. Nah, jadi, brosur-brosur itu, ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang pink, itu macam-macam, isinya sekitar, ada berapa ya, 10 lebih lah gitu. Di mana brosur yang isinya tentang perpustakaan di sekitar sekolahan, di sekitar rumahnya ibu itu terakhir ya, anak itu terakhir. Jadi perpustakaan umum itu ada di dekat sini, lalu kalau untuk keperluan bayi-bayi, yang sesuai standar ada di sekitar sini, lalu ada penitipan anak seperti di sekitar sini, ada rumah singgah itu sebetulnya gini, jadi ibunya sebetulnya nggak kerja, jadi anak bisa di, angon sendiri. Namun, karena, sehari-hari di rumah urus anak, kadang-kadang dia bisa ikut ke rumah singgah. Nanti di rumah singgahnya tuh di dekat lingkungan itu, isinya oma-oma yang sudah di-training dan berpengalaman, lalu dia yang menjaga bayinya, ibunya biar istirahat, megangin bayinya, lalu kalau nanyanya, "Bayinya susah banget nih, minum, menyusuinya," nanti dikasih trik-trik, atau makanannya apa nih ya kalau sudah bisa makan, nah itu suka dikasih, penegasan kepada dari oma-oma itu untuk ibu-ibu muda yang anaknya memang tidak, masuk daycare, karena yang boleh masuk daycare di sini yang ibu bapaknya bekerja. Lalu, ada cara menyusui seperti apa. Terus yang di tengah-tengah ini yang merah ya. Nah, itu yang merah adalah, pemeriksaan. Jadi, ibu kecamatan itu datang membawa banyak brosur, setiap brosur satu-satu dijelaskan. Lingkungan di luar rumah itu apa-apa saja yang bisa mensupport, bayinya, sampai taman bermain itu di mana ya. Lalu di dalam rumah itu diperiksa mulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar. Ya, pintu masuk, ada sepatu yang ditaruh di luar, ada raknya, ada gantungan jaketnya, sehingga barang-barang yang terkontaminasi dari luar itu tidak masuk ke ruang tengah. Lalu dari pintu masuk itu nanti, toilet seperti apa dilihat, lalu habis dari toilet itu biasanya kalau apartemen di sini langsung wastafelnya itu standarnya seperti apa, ada cuci tangan, ada,
handuk pengeringnya, lalu dekat situ ada mesin cuci biasanya, lalu ada kamar mandi. Nah, jadi itu spek kayak itu ya, dari depan sampai agak ke tengah itu semua teratur seperti itu sehingga insya Allah kesehatan lebih terjamin ya. Apalagi saat COVID seperti ini. Jadi sebegitu masuk ke dalam rumah itu sepatu, jaket, tas apa semua taruh di luar terus langsung ke kamar toilet kalau mau buang air kecil atau besar, lalu kemudian cuci tangan, lalu mandi, jadi bersih langsung keramas. Nah itu alurnya sudah disiapkan seperti itu, sehingga anak atau orang dari warga rumah itu betul-betul masuk ke dalam rumah itu dalam keadaan bersih. Itu diperiksa. Untuk yang gambar poster di tengah itu adalah pengecekan dari ujung rumah sampai ke ujung rumah ya. Jadi di dapur itu diperiksa semuanya. Lemari-lemari dapurnya diperiksa. Nah, jadi yang di dapur itu semua dipastikan barang-barang berat harus dibawa. Kalaupun nanti ada pisau apa yang ditaruh di kitchen set kita itu harus disembunyikan ya supaya tidak terjangkau nanti kalau anaknya merangkak, lalu harus terkunci yang di bagian bawah. Sampai dengan pada saat itu di ujung rumah anak saya itu ada kaca besar yaitu jendela keluar dengan dia di apartemen beranda. Terus dia taruh tong sampah di dekat beranda itu. Namun karena musim dingin jadi betul-betul pas di dekat pintu kacanya. Nah, di situ ditegur oleh ibu kecamatan. Ini nggak boleh nih tong sampah di sini. Nanti kalau gempa bumi Anda menyelamatkan diri atau kebakaran Anda menyelamatkan diri, ntar anaknya kecemplung di tong sampah, Anda yang selamat keluar ke beranda. Jadi tong sampahnya harus dipinggirkan. Jadi memudahkan kalau evakuasi itu jadi cepat. Jadi semua dikontrol. Ya kamar mandinya nggak boleh ada baju gantung-gantung atau direndam-rendam sampai lama. Pokoknya kebersihan itu dibuat sedemikian rupa. Nah, di sebelah kanan itu bayinya cucu aku umur 3 bulan. Di mana umur 3 bulan itu bayi itu pendengaran dan penglihatannya sudah jelas, ya. Nah, di situ ibu kecamatannya mengajarkan bagaimana menceritakan bayi membacakan cerita untuk bayi di umur 3 bulan. Jadi diharuskan membacakan cerita untuk bayi umur 3 bulan dengan bentuk buku yang interaktif. Ada papet-papetnya bisa bergerak, ada bunyi-bunyi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi begitu dibacakan itu terlihat ya bahwa ada interest dari bayi itu terhadap buku tersebut karena bukunya gerak-gerak ya. Walaupun dia belum paham benar, tapi terekam lama-lama terbiasa dengan buku. Nah, di sini BPJS untuk bayi itu ya, di sini itu dikasih setiap bulannya melalui rekening keluarga itu untuk bisa beli buku atau menambah asupan gizi yang baik. Jadi di tempat penjualan buku itu yang direkomendasikan oleh ibu kecamatan tadi ada buku untuk 0 tahun di mana halamannya itu dia hardcover jadi kalau diceritakan nanti anaknya terekam biasanya isinya norma-norma bilang terima kasih assalamualaikum ya kalau dia datang tuh orang Jepang kan tadaima gitu nanti cucu saya terusin lagi aja assalamualaikum jadi abis tadaima assalamualaikum ya supaya nilai keagamaan kita juga ikut masuk jadi di sini benar-benar dari pemerintah ke kecamatan, dari kecamatan ke rumah dan ke sekolah. Sehingga apa yang mereka canangkan anak terakhir adalah Jepang masa depan itu betul-betul sudah diprogram. Ya, bisa lanjut. Silakan Ibu. Nah, di sini bisa tergambarkan kan bahwa motonya anak yang terakhir adalah Jepang masa depan. Pendidikan, kesehatan, sosial itu dibuat sedemikian rupa. Ini sosial nih satu lagi, dimana kalau sudah pencanangannya di sekolah sama dengan di rumah itu bentuknya sama ya. Kalau masuk rumah
ucapan salam ini, lalu cuci tangan, di sekolah juga cuci tangan. Jadi cuci tangan itu bukan kayak kita sekarang ya, digaung-gaungkan pas pandemi. Cuci tangan pakai air mengalir, pakai sabun, dan begini ya cuci tangan. Kalau di sana pandemi nggak pandemi dari dulu udah begitu, karena itu spek kesehatan. Nah, untuk itu ya dalam departemen sosial tersebut, itu di mall-mall juga begitu. Begitu kita masuk mall, itu paling depan itu ada area di mana untuk toilet, untuk cuci tangan, untuk apa. Kalau kita ke mall di Indonesia atau di mana, toilet itu di belakang, itunya tersembunyi gitu. Jadi langsung etalase. Padahal kan orang kalau turun dari mobil, dari jauh, naik bus atau apa, kan suka agak kebelet gitu ya. Jadi cepet-cepet begitu masuk ke mallnya atau masuk tokonya ada seperti itu. Jadi kalau dulu kita pernah ada 7-Eleven ya, itu ada toiletnya. Tapi kalau di minimarket yang Indonesia punya sendiri, yang kecil-kecil biasa itu nggak ada gitu. Nah kalau mereka tuh ada cuci tangan. Nah di mall itu dulu ada pandemi atau nggak ada pandemi, ada sabun cuci tangan untuk kebersihan. Jadi tidak karena sekarang aja. Jadi pembiasaan itu emang sudah bermula lama dan berlaku dari semenjak kemampuan fisik dan intelijensi anak itu bisa, ya mereka sudah terapkan sesuai dengan kebiasaan anak itu. Ya jadi nggak tunggu nanti seperti itu. Ya jadi di mall-mall seperti itu ada untuk cuci tangan ya. Kalau kita lihat di McD Indonesia tuh sudah ada tempat wastafel orang besar, nanti sebelahnya ada yang kecil. Tapi kita nggak lihat toiletnya untuk anak kecil ada ya. Kalau di sana ada toiletnya untuk anak kecil ada ya. Dan pintunya nggak terlalu tertutup, jadi kita orang dewasa bisa melihat, dia bisa melakukannya sendiri. Karena spek di Jepang itu umur 3 tahun itu sudah harus bisa yang terkait dengan keperluannya sendiri. Jadi kemandirian itu sudah dibentuk dengan target ya, kalau untuk anak-anak yang normal-normal saja diharapkan 3 tahun itu sudah menjadi pembiasaan diri untuk membantu kebutuhan dirinya sendiri. Misalnya mengganti baju dan selanjutnya ya makan sendiri apa semua udah bisa sendiri, menyiapkan buku atau menyiapkan tas buat besok, baju ganti itu dia udah bisa sendiri ya. Dan itu dipantau dari buku penghubung, kan harus jujur, sudah bisa ini belum, sudah bisa itu belum, di sekolah ngajarkan ini, di sekolah makanannya itu. Jadi makanannya gizi-gizinya itu sama, udah disiapkan. Jadi sampai dengan SMA ya makan dari sekolah, karena mau memastikan bahwa anak itu punya gizi yang seperti ini ya, supaya kuat, supaya tahan dan sebagainya ya. Jadi betul-betul bersama-sama ya mengarah ke depan. Ya silakan lanjut. Jadi knowledge, skill, dan attitude itu merupakan satu kesatuan dari pendidikan. Jadi bukan hanya belajar sesuatu ya, buka halaman sekian, lalu kerjakan latihan soal ini, praktikum sedikit, terus udah. Tapi ilmu itu jadi pembiasaan hidup nggak? Misalnya 4 sehat, 5 sempurna. Itu makanannya betul-betul sehat nggak? Nah kalau di sekolahan udah dicanangkan gitu, di rumah dikasih tahu menunya begini, kan betul-betul 4 sehat 5 sempurna. Oh kita kan hanya hafalan, lalu ulangan, lalu dapat 10. Nah ulangannya 10, tapi gizinya kurang. Jadi nggak dilanjutkan dengan skill-nya ya, sehingga untuk attitude dan nilai-nilai norma yang baik itu sejalan semuanya. Nah, dan itu berlaku di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sosial. Nah, ini kalau dilihat di bagian bawah sebelah kiri, itu ada gambar wastafel anak-anak. Ini di daycare yang di sebelah kiri. Itu daycare untuk umur 1, 2 itu wastafelnya pendek, terus 3, 4 wastafelnya agak tinggi. Karena daycare itu sampai dengan kelas umur 4 tahun, pas 4 tahun kan masuk TK. Jadi daycare itu terima dari lahir umur berapa gitu ya, lalu sampai dengan besok masuk TK, baru pindah ke TK. Nah itu pembiasaan itu sudah dari situ. Begitu dia udah bisa berdiri-berdiri ya, diajarin cuci tangan bagaimana, dituntun sampai akhirnya dia udah kokoh untuk bisa cuci tangan sendiri. Terus ada gambarnya ya, ada gambarnya cuci tangannya seperti ini dulu terus ada nyanyiannya.
Dan nyanyian untuk cuci tangan itu ternyata berlaku sampai dengan SMP, SMA. Jadi mulai cucu saya yang di daycare jalan 4 tahun itu, kalau dia nyanyi cuci tangan ya anak SMA nyanyi cuci tangan sama. Nah ini semua tuh ya ada di tengah-tengah melihat prosedur dari cuci tangannya lalu ditungguin sama mama ditinggal sendiri. Begitu juga nanti pakai sepatu ya, kalau pakai sepatu pakai kaos kaki buka pasang sendiri. Nah walaupun pakai kaos kaki itu ada speknya. Sebelum kaos kakinya tuh disarungkan ke kakinya, kaos kaki itu menghapus-ngapus telapak kaki ya kalau ada pasir masuk kan nanti dipakein kaos kaki suka ganjel. Nah, itu ada runutannya jelas. Nah, itu yang di tengah-tengah itu di daycare. Nanti pas di TK itu yang pakai seragam biru-biru itu, nah itu lanjut terus sampai dengan SMP mencuci tangan. Nah, yang sebelah kanan itu, yang sebelahnya lagi itu yang pink ya wastafelnya itu ada di tempat-tempat umum. Ya, yang sebelah kirinya lagi nih yang di bawah. Ya, itu tempat umum yang pendek itu cuci tangan anak-anak kan. Jadi fasilitas fisik untuk endorse kebiasaan baik itu disediakan di mana-mana, di rumah, di sekolah, di tempat umum berlaku sama. Nah, sekarang kita gimana nih di Indonesia? Baru sekarang digaung-gaungkan. Nah, untuk ibu-ibu mungkin pejabat RT ya ada di sini ikut bergabung atau pejabat kelurahan bisa nggak kita memberikan saran-saran atau mencanangkan sesuatu bahwa penyiapan anak bersih itu bisa menyatu antara dari rumah, dari sekolah dan di lingkungan umum. Ya, jadi kalau ada izin mendirikan toko atau mendirikan seperti minimarket terus untuk cuci tangan atau apanya itu berikut syarat ya sehingga nanti bisa dikasih izin operasional dari usahanya ya. Terus yang di atas itu ada kit duo. Nah, itu juga di tempat-tempat les gitu ya. Sekarang karena masa pandemi itu harus pakai masker. Kemudian harus cuci tangan, lalu kumur-kumur ya. Karena kalau terhirup gitu virusnya masih di sini ya kumur-kumur supaya tenggorokannya nggak sakit. Lalu ada spek cuci tangannya tuh di mana-mana. Ya, itu yang 2 tuh ada gambar anak tangan 2 ke atas itu aturan cuci tangan. Nah, yang seperti itu kalau kita pergi ke kantor kecamatan, kita tinggal ambil, ada. Ya, setiap kecamatan kadang-kadang gambarnya lain-lain ya. Tidak tentunya sama sehingga semangat, tapi ya cuci tangannya sama, tapi desain gambarnya lucu-lucunya beda-beda. Jadi bisa diambil dari kantor kecamatan, kita bisa taruh di minimarket kita, bisa pakai untuk di rumah. Jadi kalau kita ke puskesmas juga, ya, kalau di sini ada rumah sakit lingkup kecamatan, ada, kita tinggal ambil. Jadi nggak hanya halo-halo ya, nanti ingat, nanti enggak. Terus kan kalau orang bisa ngeprint atau bisa cetak, kalau enggak kemana belinya juga bingung. Tapi kalau di sana kita tinggal ambil, di kantor kecamatan ada, di puskesmas ada. Nah, sehingga kita taruh di rumah, sehingga anak terbiasa cuci tangannya yang benar. Nah, yang di bawah itu ada gambar bayi ya, lagi belajar jalan itu, 1,5 tahun masih terhoyong-hoyong ya bayi yang pakai baju pink. Ya Allah. Dia tuh bawa kantong gitu. Nah, kita bisa lihat dia sudah mulai jalan dan menenteng sesuatu. Kalau kita sudah lihat seperti itu, berarti kemampuan fisiknya sudah mulai mau bisa. Nah, nanti kalau misalnya anaknya minta coklat atau apa yang kita kasih roti, kan ada bungkusnya. Nah, kita jangan bukain bungkusnya lalu disodorin dia makan. Kita pegang dulu rotinya atau apa, bungkusnya dia suruh buang sendiri di situ. Nah, karena dia belum bisa memilah, kita bikinkan saja kotak untuk kalau bungkus-bungkus atau apa sampah-sampah yang nggak perlu, ya, dia taruh sendiri. Jadi jangan digabung sama sampah dapur, nanti kurang higienis. Tapi kita mau melatih bahwa ini kotoran loh, buangnya ke sini. Gitu. Lama-lama biasa. Jadi kalau kemana-mana, ya belum ketemu tong sampah, dia pasti kantongin dulu. Itu udah otomatis, mulai dari kecil sampai orang dewasa sekalipun. Nah, kita melatihnya mulai
dari sebegitu dia bisa jalan dan memegang sesuatu. Jadi jangan tunggu nanti di daycare kali dilatihkan atau di TK gitu. Kita kadang-kadang udah SMP sekalipun ada tong sampah tapi sampahnya di sebelahnya. Nggak masuk ke dalam tong sampahnya, atau di daerah Tamrin tuh atau di daerah mana ya, banyak tuh tong sampah ada 3 warna, malah belakangan pas Anies Baswedan tuh ada gambarnya tong sampah ini isinya ini, tapi kalau kita lihat isinya sama-sama aja gitu, dan tidak ada pengontrolan dari pemerintah, nggak ada denda, nggak ada apa gitu. Ya kalau di Cina tuh malahan tong sampahnya bisa ngerekam kalau kita salah masuk. Jadi niatnya itu nggak tuntas. Nah, sekarang kalau ibu-ibu di lingkup RT, RW gitu ya, kumpul-kumpul, arisan atau apa, bangun hal-hal seperti itu, sederhana, tetapi insya Allah ya, itu bisa membuat warga Indonesia jauh lebih baik, karena global warming itu sudah nyata sekarang ya, dengan pandemi seperti ini. Oke, lanjut. Silahkan slide-nya. Nah, di sini ada slide ya, ini untuk attitude ya, tadi untuk knowledge gitu kan, dari buku pelajaran, dari TV di sana tuh ya, knowledge untuk hal itu tuh ada tuh di jamnya anak-anak. Tetapi attitude-nya juga, ini boleh dilihat, ini saya mengambil dari TV NHK, tetapi nggak boleh direkam sehingga hanya ditampilkan di sini saja videonya. Nah, ini ibunya memberikan kepada anaknya supaya anaknya mau berbagi ya, berbagi masker kepada teman-temannya. Jadi kalau nanti masa pandemi sekolah, kalau ada teman yang nggak bawa ya dikasih, supaya sama-sama saling menjaga begitu. Jadi hal-hal seperti itu juga ditanamkan tuh ya, dia ambil dari mama lalu dibagi. Jadi tidak aman sendiri ya, kalau sana kepentingan umum tuh diutamakan. Nah, lanjut Ibu ke slide selanjutnya. Nah, di sini protokol new normal tadi semua di rumah ya. Sekarang kita mulai yang di sekolah. Ini protokol new normalnya seperti ini ya. Tuh, cuci tangan kita mungkin juga sudah begini nanti. Ya, jarak. Nah, di sini anak hanya masuk sebagian. Nah, ini cuci tangan ya. Lalu jendela semua dibuka karena udara harus mengalir. Ya. Nah, seperti itu. Anak masuk hanya sebagian, seminggu sekali. Waktunya sepertiga jam sekolah. Nah, sisanya nanti dia sekolahnya secara online. Jadi nggak setiap hari. Ya. Cuma wajib pakai masker. Tapi nanti kalau olahraga mereka pakai face shield ya, supaya nggak terlalu ngep. Nanti kalau udah safe pakai masker lagi. Kan masker per 4 jam ganti. Nah, jadi ada anak tadi yang bawa, kalau mereka lupa bawa gantinya, mereka berbagi supaya tetap aman sesama. Nah, seperti itu. Ini di kelasnya jendela sekarang dibuka-buka ya, jaraknya 2 meter. Nah, di bangku itu di bawahnya sebetulnya ada tanda, jadi kalau bergeser bisa dirapikan kembali. Ya. Lalu slide yang kedua Ibu, yang kemarin saya share, lanjutan dari ini. Nah, ini setelah anak pulang ya, mereka guru-guru itu bertugas membersihkan semua barang-barang di lingkup sekolah. Ya, setelah anak semua habis keluar tuh diantar sampai habis. Nah, mereka mencuci-cuci semua ya. Kan ada pencet-pencet lapnya apa dicuci, sampai toilet itu dicuci. Mereka di sini nggak ada OB, semua gurunya yang mengerjakan. Ya, pegangan apa semua yang kira-kira akan terkontaminasi tuh. Sampai bangku-bangku. Karena kalau banyak di sekitar itu kan
terpapar gitu, itu akan bahaya karena nanti banyak kena dengan kita. Makin sedikit kita terpapar virus itu antibodi kita bisa melawan, tapi udah kebanyakan bangku ada mana ada, udah ngomong juga nanti kena udaranya, wah itu susah sehingga kita bisa tertular. Ya, nah ini di sekolah kurang lebih seperti itu. Ya, malah ada yang masuk itu yang disemprotin supaya di baju kita nggak nempel itu untuk masuk, ada juga gitu. Itu tergantung dari sekolah-sekolah yang bisa menyediakan hal seperti itu. Namun di sini new normal itu dibuka memang hanya sedikit yang terpapar. Jadi di satu tempat itu 9 orang misalnya di daerah Kebayoran dan sekitarnya tuh 9 orang. Kalau kayak di Jawa Barat nih, misalnya di Jawa Barat itu 20-an gitu. Kita yang tinggi hanya Tokyo, selebihnya 941. Nah, itu baru dibuka new normal. Itu kalau terlalu tinggi enggak. Nah, oke Ibu, selanjutnya bisa diteruskan. Ibu ada? Nah, sebelum ada aturan memakai masker di tangan, ini keluar ya di TVNAK beberapa kali bahwa virus itu seperti ini loh. Nah, silakan Ibu. Ini percobaan dari Departemen Kesehatan. Jadi pakai ikat tertentu sehingga virus itu tampak ya. Dia terbangnya kemana itu tampak. Nah, ini percobaannya supaya orang bersin. Ini dokter yang menerangkan, virologi ya. Nah, seperti itu kalau kita bersin. Tuh, bisa bakteri, virus. Ini waktu duduk ya, ngomong biasa ya. Ini juga direkam. Ini ngobrol ketawa keluar tuh ya kalau dia keluar virusnya. Nah, itu bisa terhirup, bisa masuk mata, masuk mulut. Kalau kita ngomong nggak bisa, mahal juga. Nah, ini dijelaskan oleh ahlinya. Jadi virus sekali kita kelihatan kita biasa. Gitu ya.
およそ10万個、大小さまざまな飛沫が広がります。青や緑で Nah, ini 示した kalau di ruang ber-AC penyebarannya tambah これら bisa は merata 1 ya. 分以内にほとんど落下し Kan ます。 AC itu blower gitu. Jadi しかし、 jendela-jendela di sekolah 赤色で dibuka, 示したマイ nggak クロ boleh 飛沫 pakai は AC. 空中を漂い続けます。 Jarak, pakai masker. マイクロ飛沫だけでシミュレーションします。5分後、10分後、 Satu ruang 少なくと itu も20 bisa 分、 terdapat banyak. マイクロ飛沫は空気のよどみで漂い続ける可能性が明らかになりました。空気がよどんでいると、空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものが落ちたり、違う場所に動くことができませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。実はこのマイクロ飛沫のよどみ、防ぐ方法が Bekerja sama, lalu bagaimana memberikan informasi sejelas-jelasnya 効果的 untuk なと考えら masyarakat れるのは、窓を大き supaya く開け jika pakai masker, cuci tangan itu reason ilmiahnya ada. Jadi kalau yang nggak menurut 窓を開ける protokol itu ya silih betul. Tapi kalau hanya dibilang pakai masker juga ngapain gitu ya, males banget. Nah kalau di sini マイ biasanya クロ飛 di 沫はみるみる流されていきます。小さく軽いため、空気の流れを作れば排出することができるのです。できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが、1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げる yang ことが keluar できる rumah kalau nggak と perlu いうことじゃないかなと思います。 terus-teruskan. Tinggal mau nggak mau melakukannya. Jadi ya Jepang tinggi sekali ya. Terus kemudian menurun. Karena new normal itu hanya Tokyo. Yang selebihnya Tokyo 100 aja udah panik sekali mereka sekarang. Namun yang lain-lain hanya 3, 4 kan makin turun dan banyak juga beberapa daerah yang sama sekali sudah nggak ada. Ya, karena kasih informasinya itu dan mendirect protokolnya itu secara ilmiahnya ada, lalu berulang-ulang, lalu maskernya apa-apanya itu semua disediakan. Dan hal itu bukan serta-merta saat pandemi aja, tetapi sudah dari kecil ya, melakukan kebersihan itu biasa. Jadi nggak berat lagi, memang sudah menjadi suatu keperluan, ya, kebutuhan buat mereka untuk betul-betul mau hidup bersih. Ya, yang terakhir silakan Ibu. Nah, jadi di sini ini sering nih ada di TV, ada di posternya, ada di mall, ada di mana-mana ya. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar, lebih bersih di rumah. Ntar kamu kalau datang ke rumah itu jadi nyebar banyak-banyak orang di rumahmu. Kan banyaknya berita saya baca di internet, di TV Indonesia bahwa ibunya, bapaknya, anaknya semuanya kena gitu. Nah, jadi benar-benar kalau nggak perlu nggak usah keluar, jaga jarak, kalau keluar juga harus pakai masker, dan cuci tangan dengan air mengalir itu wajib ya dilakukan. Dan yang paling wajib kalau di sekolahan, sebegitu anaknya pulang, semuanya dilap, jangan hanya disuruh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tapi mejanya nggak dilap, toiletnya semua nggak dilap lagi, itu banyak terpapar. Dia udah cuci tangan, nanti masuk toilet, lalu pegang tempat duduknya, pegang mejanya, kena lagi. Nah, jadi betul-betul dibuat bersih seperti itu. Seperti kalau kita juga lihat di toko-toko atau ada yang jualan makanan online ya, nanti pakai nanti pakai bungkusnya dicuci, dikasih sanitizer, kemudian dilap sanitizer, kemudian dipanasin di microwave. Tapi yang bikinnya nggak dipandu ya, nggak lihat. Kalau di sini
yang bikinnya selalu pakai masker, pakai glove. Nah, itu ada di TV, restoran ini begini, terus supplier makanan ini begitu. Itu semuanya ditunjukkan ya, dia pakai masker, pakai glove, lalu di-lap semua barang-barangnya. Nah, seperti itunya ya, bahan-bahan persiapan makanan itu sebelum di-delivery atau sebelum disajikan, sebelum dijual, itu cara pembuatannya juga dipaparkan bahwa mengikuti protokol kebersihan. Nah, jadi semuanya di rumah, di sekolah tuh terutama, jadi dibersihkan, protokol kesehatannya dikasih lihat, sekolahan ini nih di-lap nih, di-share ke WA group lah atau kemana, bahwa kita melakukannya bukan hanya taruh sanitizer di depan, terus kemudian anaknya bangkunya jarak-jarak. Nah, nanti kan datangnya bergantian ya, seminggu sekali kalau di sini. Tapi kalau yang makin kurang mungkin udah nggak, mungkin agak banyak ya, yang udah nggak ada sama sekali kan ada banyak di Jepang yang sudah tidak terlalu terpapar. Nah, terus kita membersihkan semua muanya itu dipastikan ke orang tua bahwa itu setiap hari kita lakukan, sehingga itu lebih safe ya. Nah, nanti maskernya ganti ya per 4 jam sekali. Nah, lalu buangnya juga jelas, kalau dilatih anak untuk berbagi kalau ada yang nggak bawa atau lupa bagaimana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, ibu-ibu semua. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih itu pengalaman saya sama saya berada di sini. Sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, baik. Ya, Terima lanjut. kasih, Uni Lola. Paparannya cukup menarik ya. Jadi alhamdulillah kita banyak pencerahan bagaimana di Jepang, situasi di Jepang saat ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan sambil kita menunggu ya para peserta yang hadir pada Juminar pada hari ini. Silakan kalau mau langsung bertanya dengan Uni Lola silakan, atau kalau mau melewati chat juga silakan, boleh saja. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Nora N. Amal. Jadi pembelajaran model di Jepang dari sangat terlihat di sana well management, well equipped, dan well supervised. Nah, namun kita tahu bahwa suicide dari remaja Jepang juga tinggi ya. Nah, menurut Uni Lola nih, gimana komponen dari pendidikan di Jepang? Apakah ada yang lacking, dan kemudian kenapa gitu? Dan ini kan berdampak pada perkembangan jiwa mereka gitu. Gimana? Coba diulangi. Nah, jadi gini, maksudnya kan pendidikan di Jepang cukup bagus tuh, well educated, semuanya knowledge bagus. Tapi kenapa angka suicide-nya, angka bunuh dirinya cukup tinggi di Jepang? Nah, apakah ada yang gitu ya, yang lag dalam pendidikan itu sehingga mereka tetap aja bunuh dirinya paling tinggi gitu kan? Nah, itu pertanyaan sering saya terima ya. Kenapa pendidikan bunuh diri di Jepang itu tinggi sekali? Sebetulnya kalau lihat rate bunuh diri ya di website gitu, yang khusus untuk info bunuh diri, kita lebih tinggi loh dari Jepang, jangan salah. Cuma kita nggak punya data, kita nggak merekord. Sebetulnya kita lebih tinggi dari dia. Coba dicek yang benar. Nah, mungkin itu ya jawaban saya, karena untuk detailnya apakah secara psikologis atau bagaimana, karena memang di sini sangat strict, itu mungkin nanti yang bisa lebih menjawab dari psikolog ya, karena saya tidak tahu persis secara psikologis untuk bunuh diri tersebut. Jadi kalau paling tinggi itu sepertinya tidak ya, bisa dicek di internet bahwa Indonesia lebih tinggi dari Jepang untuk bunuh dirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Namun kita bisa ambil hal baiknya. Untuk bunuh diri mungkin saya kurang paham. Mungkin ada ini, mungkin maksudnya gini, Uni Lola, kan di Jepang itu kan ada budaya harakiri ya. Harakiri, kemudian juga mereka itu budaya itu cukup tinggi. Jadi ketika mereka tidak bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, mereka lebih baik rasa malunya itu dengan bunuh diri gitu. Mereka malunya itu cukup tinggi. Jadi beda dengan kita.
Nah, angka di Indonesia itu kan 4% bunuh diri di Indonesia. Kalau dari apa, Tapi ada itu satu daerah datanya sih sudah korek belum? nah iya, cuma di Jepang itu Kalau di kalau sini kan betul. betul ya, kalau di Indonesia kan ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan gitu ya. Nah, Nah, memang karena tapi ini Uni Lola tahu saya kan itu ada budaya di Jepang. Ya, itu dia. Itu salah satu yang pernah saya dengar di sini bahwa bukan sekarang-sekarang akhir ini aja bunuh diri, itu dari zaman Meiji sebelumnya ya, itu harakiri kan yang mereka bilang. Jadi mereka kalau kayaknya udah nggak ini gini aja, dan itu dari budayanya ya kayaknya nggak apa-apa kali ya, kita nggak tahu juga. Tetapi emang ada sih area di mana mereka kalau mau bunuh diri itu di hutan mana gitu, terus sehingga nanti katanya nih, saya kurang paham sebenarnya ya, mereka supaya pelan-pelan tuh mereka makan pohon apa di situ, nanti ada biksu yang nungguin tuh, kalau dia belum mati terus dia bunyiin apa kentangan deng, ntar itunya biksu bilang, oh dia masih hidup gitu. Ntar kalau makan daunnya katanya sih meninggalnya pelan-pelan. Kalau makan batang dari pohon itu meninggal gitu. Jadi kalau dia udah bunyiin lagi teng, wah udah nggak bunyi lagi nih sekarang. Oh berarti dia sudah pass away gitu. Mungkin ya. Tapi katanya ada kayak gitu. Tapi itu karena salah satu dari budaya dari zaman nenek moyangnya kali ya. Saya kurang paham sekali, nanti tak salah. Iya, dan memang di Jepang itu rasa tanggung jawabnya cukup tinggi. Tapi satu sisi mereka saking tanggung jawabnya malah bunuh diri. Itu ya, tanggung jawab kan mereka malah kalau tidak memberikan terbaik untuk masyarakat. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Silakan mungkin Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, silakan bertanya ke Uni Lola. Jangan malu-malu. Sambil menunggu ya Uni Lola, ada pertanyaan dari saya nih. Jadi di Jepang bagaimana Uni Lola, kan kita nih tiba-tiba ada peraturan kalau misalnya sekolah itu harus 7 tahun, kemudian SMP itu harus 12 tahun kalau nggak salah ya, 12 atau 13. Aturan ini baru diterapkan dan ini berdampak psikologis untuk anak-anak. Masalahnya gini, untuk anak-anak yang SMP misalnya mereka nilainya bagus nih, sudah mau masuk ya, sebenarnya kalau secara nilai mereka harusnya masuk ke sekolah-sekolah favorit gitu kan. Tapi terkendala karena umur, mereka nggak bisa nih masuk. Nah, sekolah itu. Nah, di Jepang itu ada aturan umur nggak ya di sana? Maaf ini hari ini nih baru kendala teknis nih berkali-kali. Ya silakan dijawab Uni Lola tadi yang masalah umur. Oh ya, di sini kan semua diatur dari kantor kecamatan tadi. Kan dari pemerintah kecamatan terus baru ke sekolah. Jadi ini khusus untuk negeri ya, kalau untuk swasta sih bebas-bebas aja. Tapi tetap pakai standar umur. Jadi makanya nggak ada kemacetan karena lingkup ini harus sekolahnya di sini, lingkupnya sekolahnya di sini, daycare juga begitu. Enggak, orang bisa datang ke sekolah berjalan kaki dan naik sepeda. Ya, semua spek pendidikan itu di mana-mana sama negeri. Jadi nggak ada sekolah favorit nggak ada. Walaupun negeri, gurunya bagus-bagus. Kalau di sana gurunya semua bagus, standarnya sama. Jadi kalau sebagai pemerintah supaya ada sekolah favorit itu gurunya bagus-bagus, itu diaduk aja dengan beberapa sekolah negeri yang lain sehingga semuanya tertular bagus. Jadi nggak pilih-pilih. Namun kalau ada yang sangat luar biasa pinternya atau apa, mungkin mereka di sini ada salurannya sendiri ya, dan biasanya ibunya lebih aktif untuk mengembangkan kemampuan dari kelebihan anak itu ya. Misalnya anaknya senang untuk meneliti binatang laut atau apa, nah mereka tuh tahu tuh jalur-jalurnya kemana, karena kan banyak reference dari reference dan kemudahan dari kantor pemerintah, kita bisa kemana-mana. Jadi kalau ada anak mau belajar ke pasar, mau belajar ke kantor, itu sangat diprioritaskan karena kan dia mau anaknya maju ya, anaknya terlihat ke depan. Jadi di kantor-kantor kalau ada
mahasiswa mau datang lebih mudah diberi izin, jadi nggak dipersulit atau bagaimana. Tapi umur tetap, namun kemampuan anak itu untuk melompat-lompat itu saya kurang paham ya, bisa umur sekian dia bisa untuk misalnya untuk kemampuan umur kelas 3 bisa masuk ke kelas 6 dan sebagainya. Itu saya kurang paham, tetapi untuk penyaluran kemampuan itu di sini banyak sekali yang bisa dialihkan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentunya tersebut. Jadi tetap pakai umur, karena cucu saya juga mau masuk ke daycare umur sekian di kelas ini tuh sudah ditentukan dari standar pemerintahnya. Itu buku paket aja di sana ya. Itu yang membuat 19 dokter untuk buku paket misalnya sains atau apa. Jadi betul-betul semuanya dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi standar sekolah sama. Dan kemampuan itu ada fasilitasnya dengan jalur-jalur yang ditentukan. Kira-kira begitu Ibu Susi. Oke, silakan kalau ada yang bertanya silakan ke Unilola langsung. Ayo, monggo. Ya silakan. Tadi Bu Susiana mungkin ada pertanyaan. Ibu Susiana. Iya Dok. Ya silakan. Ya silakan. Ini pertanyaan kami, saya dari Bekasi Dok. Saya mau menanyakan, kalau kita ini memegang khusus untuk anak daycare, anak berkebutuhan khusus. Nah, sistem pembelajaran model Jepang untuk usia dini, usia daycare itu di Jepang bagaimana Dok? Sistem bagaimana? Sistem pembelajarannya di sekolah, karena kendala kita kalau anak special need yang usia dini itu tidak bisa berjalan efektif di rumah, sehingga kita mencoba pembelajarannya itu di sekolah. Nah, kalau di Jepang bagaimana sistem pembelajaran di sekolahnya Dok? Oh, untuk special need ya? Iya Dok. Oke. Kalau di sini spesifiknya di sekolahnya seperti apa, saya belum begitu art gambarnya, tapi tidak spesial nih, tapi dia bisa mengarahkan. Nanti hasil dari produknya dia apa itu ya, itu dikembangkan. Misalnya untuk desain tas, untuk desain baju, untuk apa-apa, lalu nanti jadi produk. Nah itu orang di lingkup dari dari sekolah dari komunitas untuk penanganan anak-anak spesial need sesuai dengan itunya ya, spek-speknya itu orang sekitarnya yang mengembangkan menjadi ide lebih cemerlang dari kemampuannya itu, sehingga dia bisa mendapat sesuatu yang berguna untuk dirinya begitu. Nah, kalau kita ketemu anak-anak spesial need di mana itu, mereka di tasnya itu ada gantungan bahwa dia spesial need-nya ini. Jadi nanti kalau dia misalnya ramai apa di bus sendiri gitu ya, oh kita tahu deh, kita nggak ngelesehkan, nggak apa gitu, dan dia udah bisa mandiri untuk bayar bis, terus berhenti di mana. Nah, kalau masa pandemi gini, yang mereka misalnya menggambar apa ya, mereka bisa dibawain di rumah, nanti pengembangan produk-produknya itu nanti jadi kalau misalnya menggambar tadi ya, dia bisa jadi dikelola oleh agen tersebut untuk masuk ke desain kain, ke desain tas atau sepatu atau apa. Nah, yang mengelola, yang mengembangkan orang lain, tapi anak itu yang sukanya gambar-gambar aja kan gitu ya, kalau anak-anak spesial need. Nah, itu yang ditampung. Nah, dan itu kalau COVID begini ya, mereka bisa
melakukan di rumah ya kalau yang seperti itu, atau misalnya merajut atau apa, nanti untuk produk itu dikembangkan selanjutnya ya dikembalikan lagi kepada lembaga ya, lembaga yang menjadi wadah mereka untuk bisa mandiri. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan itu dibawa ke rumah, jadi work from home gitu juga mereka. Gitu Bu kira-kira. Baik Dok, terima kasih atas penjelasan dari dokter. Nah, boleh nanya sekali lagi Dok? Ya silakan. Saya bukan dokter, saya. Nah ini untuk penanganan untuk pembelajaran di sekolah bagi yang usia di bawah 5 tahun. Nah itu kita kan ada kelas daycare Dok. Nah sistem di Jepang itu untuk pembelajarannya itu bagaimana Dok? Yang untuk kelas daycare yang istilahnya usia di bawah 7 tahun lah ya Dok ya. Nah karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah siswa kita sendiri untuk memakai masker hanya bisa bertahan 5 detik terus lepasin lagi. Nah untuk pengenalan bahwa dia harus jarak, nah itu kita terapkan berulang-ulang ada susah ya Dok ya. Nah itu sistem untuk memberikan pemahaman seperti itu bagaimana Dok? Nah kalau di daycare itu yang saya perhatikan di daycare cucu saya itu mereka masuk ke dalam daycare-nya tentu semua peralatan sudah dilap, lalu kemudian gurunya semua udah diperiksa ya standar keamanan dari COVID-nya. Di anak-anak semua diperiksa panasnya dan diperiksanya 3 kali sehari di sekolahan. Dan sebelum datang itu harus diperiksa sendiri di rumah, apakah anaknya panas atau tidak, atau flu atau gimana-gimana. Nah kita yang nganter itu hanya di luar pintu aja, nanti dia cek semua. Terus kemudian nanti bisa masuk kalau apa-apa ditelepon supaya anaknya diambil. Jadi kalau daycare itu ya nggak jaga-jaga jarak susah ya, dan nggak pakai masker mereka kalau di sini. Tapi kalau cuci tangan apa semuanya ada. Namun pengontrolannya lebih diperketat gitu. Jadi kalau kelihatan ternyata ada baliknya atau ingus atau apa gitu, nanti minta tolong untuk diambil dan dipulangkan. Jadi spek-spek yang supaya tidak penularan itu sudah distandarkan. Dan pengumuman yang dulu pakai kertas gitu ya, sekarang semua ada di websitenya sekolahan. Jadi harus apa gimana. Lalu nanti kalau buku penghubung tadinya seperti itu, sekarang bentuknya online. Jadi setiap hari gurunya isi dan setiap hari orang tuanya ngisi bahwa anaknya tadi di rumah gengki maksudnya ya, baik-baik saja. Lalu kemudian sudah makan, sudah ke toilet, terus tidak panas, tidak apa itu. Jadi kontrol sana kontrol sini, di rumah di sekolah itu terus-terusan, dan yang nganter hanya dari luar. Jadi masuk ke dalam daycare itu anak-anak dan guru, dan mereka itu semua dalam pengontrolan. Jadi nggak jarak ya, nggak pakai jarak kan. Tapi di tempat daycare anak saya bukan 7 tahun. Mereka itu sampai umur sebelum TK. Kalau udah TK pindah ke TK gitu. Oh iya Dok. Ya makasih banyak Dok atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi satu yang dicatat ya, jadi ternyata buku penghubungnya lewat online ya. Jadi tiap hari kita mengisi. Nah ini yang tidak kita pikirkan ya. Sehingga orang tua juga berani kalau misalnya kita nggak kecek gitu kan, orang tua rasa berani gitu kan. Padahal itu misalnya ke kamar mandi hari ini dia belajar ke WC berapa kali per jam gitu ya misalnya ya, Unilala ya. Udah buang air besar belum, pipisnya ada nggak, terus pipisnya kalau kuning gitu ya, nanti kasih tahu kamu kurang minum, anaknya di rumah tuh pagi-pagi saya gini, nah sekolah sih kasih minum, tuh di rumah kurang minum gitu. Dan akhirnya cucu saya tahu sendiri, wah aku kurang minum ya kalau dia lagi ke toilet, aku kurang minum ya Bu, enggak, aku kan ibu ya. Terus nanti dia minta minumnya penuh satu gelas gitu. Jadi ada spek itu, warna kan ada Bu ya, kalau di toilet spek warna. Warna ini kurang minum, warna ini gitu. Nah, jadi semua hal-hal yang
membuat anak itu aware itu ada panduannya yang kita tempelkan supaya nggak nanya bolak-balik dan kita nggak mengingatkan bolak-balik. Ya, ya cukup jelas ya. Ini bisa ditiru ya. Kemudian ada pertanyaan ini Uni Lola, bisakah diceritakan spesifik sektor pendidikan anak usia dini saat pandemik? Apakah ada online juga pembelajaran online? Lalu bagaimana dengan kondisi saat new normal? Jadi apakah ada anak usia dini itu ada online juga gitu? Oh enggak, karena kalau TK ya? Ya. Ya kalau TK sepertinya ada, tapi kalau daycare tidak ada. Jadi dititipkan saja. Namun kalau lagi ada masalah apa untuk daerahnya mungkin dari tadinya zona hijau lalu apa gitu nanti dikasih tahu. Namun hal-hal yang lain-lainnya memang bentuknya online. Sekarang di sini di mana-mana lebih diharapkan pembayaran online dan tidak memakai bungkus dari toko ya. Jadi nggak pakai kantong keras lagi, kita bawa kantong sendiri sampai rumah, kantongnya kita cuci. Dan makanan-makanan di toko-toko sampai 1 wortel pun dibungkus plastik supaya nggak terkontaminasi. Jadi di rumah-rumah semua orang di sini punya sanitizer ya. Apakah di Indonesia semua rumah punya begitu? Jadi semua barang yang masuk itu dilap atau dicuci dengan air dengan sabun. Jadi memang sudah memenuhi protokol kesehatan ya. Ini juga ditanyakan ada tips untuk memberikan edukasi kepada orang tua tentang pembiasaan life skill sejak usia dini. Ya, intinya adalah menyadarkan orang tua agar anaknya tetap sekolah saat usia dini di masa pandemik ini gitu. Meyakinkan orang tua lah gitu. Nah, kita harus yakin juga tempat penitipannya sesuai dengan speknya enggak, karena spek itu harus ditilik oleh dinas kesehatan itu betul-betul secara berkala dan bisa dipertanggungjawabkan enggak. Kalau di sini kan dinas kesehatannya rajin ngecek. Nah, kalau apa-apa kan langsung ada tindakan. Kita harus apakah di Indonesia penitipan anaknya ada pengecekan dari dinas kesehatan kantor puskesmas setempat kah atau kecamatan setempat kah? Kalau ada itu terus protokolnya seperti apa? Nah, itu dilihat apakah di lab semua mainan anak-anaknya dari ubinnya apa semua dibuat seperti itu. Nah, kalau kayak gitu kita baru yakin. Kalau di sini kan apa-apa yang dilakukan di sekolah ya setelah anak pulang kan tadi ada di filmnya SMP itu mau di lab. Nah, mainan anak-anak juga gitu, semuanya dicuci kalau anaknya pulang. Kalau speknya sudah begitu dan itu di videoin dikasih lihat orang tua, nah insya Allah kita bisa rasa aman. Lalu bagaimana pemeriksaan kesehatan protokol bagi pengasuhnya, apakah pakai sarung tangan, apa pakai masker? Kalau pengasuh harus pakai masker dan diganti per 4 jam, gitu. Ya. Lalu sanitizernya di mana-mana. Nah itu harus dipastikan. Makanya kalau kita nitipin nih kita agak rasa aman. Tapi kalau ternyata angka pandeminya naik, nah nanti diinformasikan orang tua nggak nitipkan dulu biar diasuh di rumah. Ya cukup jelas ya. Jadi sebenarnya keterlibatan antara kesehatan, kemudian pendidikan dan sosial itu sangat erat ya di sana itu. Ya, semuanya itu nggak terlepas. Nah, jadi kalau kita kan kemarin sebelum tanggal 13 Juli sebelum anak masuk sekolah itu kita memang ada tinjauan. Jadi tinjauan dari Dinas Pendidikan. Tapi belum ada tinjauan dari Dinas Kesehatan. Nah, ini yang harusnya yang protokol kesehatan itu yang meriksa juga Dinas Kesehatan kan harusnya. Iya. Dinas Pendidikan. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. Ini yang dilupakan sebetulnya. Baiklah, berikutnya ada pertanyaannya lagi. Pada sekolah normal ya, jadi new normal berstandar di sekolah mensyaratkan bukan hanya kesigapan pemerintah, tapi juga kekompakan setiap individu. Nah, hal apa saja yang terlihat sangat menonjol di Jepang yang sangat membantu terciptanya kekompakan? Jadi kekompakan antar individu gitu loh. Ini Lola. Individu orang tua, guru gitu. Ya. Itu bisa terlihat dari sekarang kan secara online. Jadi mereka saling TikTok gitu. Nah, hari ini
pas anaknya pulang itu ada bla bla blanya apa. Jadi ibunya buka HP, nanti ngisi kalau di rumah gini, mungkin di lingkup rumahnya kenapa. Nah kemudian lingkungan sosialnya juga. Jadi saya lihat ya, kalau anak-anak pulang itu di Jepang itu di pinggir-pinggir sekolahnya itu, di perempatan jalan sampai agak beberapa meter dari sekolah itu banyak relawan-relawannya kayak oma-oma gitu atau bapak-bapak biasa gitu. Dia diri di tikungan, jadi untuk menjaga mungkin anaknya jangan sampai diculik bisa, atau menyeberang betul-betul di zebra cross, tunggu hijau dulu. Nah itu ditungguin tuh sama relawan di sekitar lingkungan, karena dulu dia kecil digituin juga oleh lingkungan dari sekolahnya, sehingga begitu dia udah tua udah enggak, terus ada apa, dia mau menyumbangkan sumbangsihnya untuk tetap menjaga budaya pengamanan anak-anak itu dengan beberapa orang tuh pas jam anak sekolah atau jam anak masuk, mereka berdiri tuh jauh beberapa meter di tikungan-tikungan, di tempat-tempat ganggang mana anak lewat, supaya anaknya nggak diculik orang, supaya anaknya nyebrangnya benar. Nah sekarang ditambah supaya anak-anaknya tetap kalau pulang jalan-jalan itu jaga jarak, jangan jadi rangkul-rangkulan atau apa, kayak gitu. Nah itu udah sama gitu cara berpikirnya, dari sekolahan, dari rumah, sama lingkungannya tetap mensupport ke arah protokol kesehatan juga. Ya, berarti memang awareness itu diciptakan oleh individu sendiri ya, sehingga mau nggak mau jadi terjadi kekompakan. Nah, ya kan? Karena di sana ada seperti ini bentuknya Bu, kan ada warga RT, warga RW gitu ya. Kalau di sini nggak ada RT, nggak ada RW gitu, nggak ada. Dia hanya kecamatan langsung. Tetapi ada komunitas atau tempat, kayak saya ini kan di Kawasaki, ada komunitas Kawasaki. Ini kira-kira untuk anak sekolah ya, ibu-ibu yang komunitas itu seperti apa. Lalu untuk ini, misalnya nanti mau musim hujan, supaya kita harus begini, ini seperti ini lingkungan kita kotor, supaya tetap bersih. Jadi saya perhatikan di sini jam 5 pagi gitu ya, itu ibu-ibu atau bapak-bapak itu pada nyapu jalanan dari rumah sampai ke jalanannya. Jadi jalanannya bersih ya kan, kalau kita main di Jepang bersih gitu jalanannya. Terus nanti jam 5 sore ada lagi yang nyapu. Jadi nyapuin dari depan rumah kita ke depan rumah tetangga. Jadi nggak hanya pas depan kita aja, yang tetangga juga gitu dari depan rumah. Jadi betul-betul bersih. Nah itu untuk bentuk kerjasamanya dalam bentuk komunitas. Nah itu kan komunitas lingkup Kawasaki ya, kecil, misal lingkup Tebet misalnya gitu. Tapi ada juga di Tebet itu misalnya atau lingkup Kebayoran itu ada orang asing. Kita ada juga tuh komunitas orang asing. Nah kita ini di sini suka kesulitan apa? Nanti ada jembatannya dari komunitas warga setempat dengan komunitas warga asing pendatang di situ, ada jembatannya. Nanti ada lagi kumpulan komunitas orang asing sama orang setempatnya, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dan saling support, dan standar-standar yang biasa berlaku di kampung itu ya, di daerah itu menjadi tetap berjalan dengan baik, tidak ada gap karena ada wadah untuk bisa saling sama-sama memperbaiki, sama-sama mengerti, dan selanjutnya. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi nih Uni Lola. Apakah semua sekolah di Jepang saat ini sudah buka? Semua apa? Semua Jepang saat kan ini kan masa new normal ya. Apakah semua sudah buka? Dan bagaimana sistem pembelajaran tadi sudah, ini mungkin Bu Wildan nggak lihat tadi awal mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan sama Uni Lola bagaimana pembelajaran di Jepang. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah semua sekolah di Jepang sudah buka? Bukanya itu kan bertahap ya. Pertama-tama yang dibuka apa sih, saya agak lupa. Misalnya kantor, terus nanti ada bioskop, nanti ada apa, lalu ada kafe, lalu ada sekolah. Nah itu bertahap dilihat, yang ini baru udah bagus jalan, ini udah bagus jalan. Nah sekarang udah lewat semua. Cuman new normal tempat-tempat lain ya, selain Tokyo itu second wave-nya kecil, nggak terlalu naik. Tapi kalau yang di Tokyo karena ibu kota metropolitan gitu ya, jadi dia agak cukup tinggi. 100 dari yang tadinya mulai dibuka itu dia 9 cuman yang terkontaminasi. Tapi begitu dibuka
sekarang naik 100, wah itu panik banget di sini. Nah sehingga di lingkungan pinggir Tokyo itu sangat waspada ya. Nah jadi walaupun mal-mal udah dibuka atau apa, mereka nggak terlalu, walaupun banyak gitu ya, tapi nggak terlalu rush dan tetap jaga jarak, terus sanitizer di mana-mana. Lalu kalau minimarket gitu ya di sini pintunya dibuka-buka jadi nggak tertutup, ada AC walaupun sekarang musim panas. Jadi kadang ditutup terus buka lagi, tutup lagi, buka lagi supaya udaranya keluar. Karena apa penjelasan bahwa di ruang tertutup apa itu sudah sangat terekam sehingga inisiatif pedagang, inisiatif orang-orang itu berjalan di daerah banyak itu seperti itu udah tahu diri gitu harus berlaku seperti apa. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Uni Lola bahwa memang sekolah itu sudah banyak yang buka ya, tapi memang jam sekolahnya ya, jadi sampai cuma seminggu hari sekali, ya. seminggu sekali, lalu cuman sekali. sepertiga jam pelajaran itu, misalnya sehari Sepertiga, berapa dan sepertiganya. Selebihnya ya. belajar dari rumah lagi, yang nggak Ya. masuknya dari rumah. Dan Tapi kalau yang pembatasan orang juga ya. ya. Namun kalau ada kasus ya tetap ditutup. Nanti kalau udah lewat berapa baru dibuka lagi. Iya Bu, di karantina saya di sini. Oke. Nah, halo. Ya halo. Ya. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi Uni Lola. Apa tadi? Apakah ada bullying di sana? Hukuman fisik dan bullying di Jepang? Oh ada, di mana-mana ada bullying. Ya jadi kita terutama orang asing ya, karena kan dia tipenya apa sama apa sama gitu ya. Nah, jadi ada juga bullying di sini. Ya. Namun kalau kita merasa kurang nyaman ya pindah ke sekolah swasta, biasanya orang-orang begitu. Sekolah swasta tuh yang pengajarnya bahasa Inggris, nah itu kan orang asingnya biasanya yang suka kena bullying. Nah itu lumayan agak baik ya. Lebih aman ya. Jadi anaknya bahasa Inggris juga, bahasa ibu juga, lalu bahasa Jepang juga. Dan lumayan mahal ke sekolah orang asing karena ada bahasa Inggrisnya. Ya, sekolah ekspatriat ibaratnya. Iya. Di Indonesia International School ya, sekolah ekspatriat betul. Ya. Oke. Berikutnya ini saya rasa sudah sudah cukup ya dijawab semua ya untuk pertanyaan chatnya ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau mau langsung ke Uni Lola. Ya. Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu. Ini ibu-ibu guru dari sekolah-sekolah, beberapa sekolah ya Bu ya? Ya, ini sepertinya tadi banyak Uni Lola, cuma mungkin karena setelah paparan ada yang nggak join lagi nih kan pas mati tadi. Iya. Apakah di sekolah sudah disiapkan sanitizer untuk lap barang-barang atau apa gitu di samping sabun cuci tangan itu harus wajib karena setiap hari setelah anak pulang harus dilap. Oh, itu maksudnya ininya, meja-mejanya ya, Uni? Nah, meja, pintu, semua toilet. Nah, jadi alat-alat kebersihan kayak gitu persediaannya harus lebih banyak daripada hari-hari biasa. Kita kan mungkin hanya karbol di toilet, sekarang enggak, harus ada sanitizer untuk lap meja, lap kursi, lap gagang pintu, semua barang-barang yang mungkin di situ sama anak. Nah, itu harus sudah siap dari jauh-jauh hari. Dan itu disiapkan juga oleh muridnya ya. Jadi maksudnya muridnya itu melap mejanya masing-masing ya? Enggak, dari sekolah. Ya, anaknya pulang. Sekolah yang melap. Iya, kalau anaknya itu sendiri kan nanti jadi lama ya sekolahnya ya. Jadi anaknya pulang itu udah ada tuh piketnya, bersihin dari ujung ke ujung. Jadi stok itu harus sudah disiapkan. Nah itu orang tua harus sudah dipastikan bahwa kita melakukan itu. Makanya penyediaan sanitizer, karbol segala macam di sekolah itu
dikomunikasikan supaya ibunya rasa aman. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Uni Lola, masih online belajar enggak? Uni Lola katanya, ini kayaknya dari sekolah Depok nih. Depok belum bisa karena masih zona merah katanya. Oh iya, kalau di sini kan sepertiga anak kan datangnya yang agak itu ya, yang belum bisa tiap hari. Anak itu datangnya kan seminggu cuma sekali di sekolahan, kan Ya. kelas itu nggak semua anak bisa masuk ya, bergilir, kan dijarang-jarangin. Ya. Nah, ntar yang di rumah ya belajarnya online, tapi yang di sekolah tatap muka begitu. Ya. Tapi kalau ada masalah ya online dulu, jangan tatap muka. Oh jadi nanti dibagi misalnya ada berapa tiga kelompok ya Uni Lola. Jadi satu kelompok boleh masuk, kemudian 2 kelompok online gitu kan? Iya. Ya, jadi dia hanya masuk ke sekolah seminggu sekali dan jamnya juga diperpendek. Iya, oke. Ini ada lagi Uni Lola, izin bertanya, meja kursi di sekolah Jepang terbuat dari kayu atau besi? Yang tahan dan bisa dibersihkan dengan desinfektan. Oh, kalau mereka mejanya kayu. Ya. Tapi atasnya kayaknya ada mikanya gitu ya, jadi gampang dilap. Terus rangkanya besi. Dari daycare juga gitu, rangkanya besi. Namun kalau diangkat itu enteng gitu loh. Saya bingung juga tuh besi apa dia. Karena anak TK itu atau daycare ya yang udah bisa ngangkat umur 3-4 tahun, sebelum pulang rame-rame itu kursinya ditumpuk-tumpuk, lalu digotong-gotong sama mereka sampai ke pinggir ruang kelas daycare-nya. Nanti gurunya tinggal ngepel. Nah, nanti pelan-pelan satu-satu diturunin lagi, disusun buat besok anak datang sambil dilap. Oh. Ya memang jadi, mereka dilap, barang-barangnya semua dilap lagi. Nah, itu juga pembiasaan ya yang harus kita tiru sebenarnya. Mereka menumpuk kursi sendiri, melap sendiri, begitu datang juga kerja dulu ya, kerja bakti dulu, ibaratnya melap dulu ya sebelum mereka duduk ya. Jadi pembiasaan itu sebetulnya sebelum new normal pun mereka sudah biasa ya. Iya, itu udah SOP. Udah SOP ya, nah jadi mereka nggak kaget dengan situasi sekarang. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk ibu-ibu di sini, apakah memungkinkan guru-guru di tempat kita di Indonesia tercinta ini mau menjalankan peran seperti Bu Lola paparkan, seperti mau membersihkan dengan sigap semua tempat termasuk toilet dan terutama di sekolah negeri yang jarang OB-nya. Nah, itu ada trik untuk oh iya, trik gimana nih Uni Lola? Nah, jadi triknya itu ada 3, datang kepada mereka, jadi kita kumpulin tuh semua guru-guru, ya kalau kita kan ada OB, kalau sana kan nggak ada, guru kepala sekolah, lalu diskusi bersama mereka, lalu melakukan bersama mereka. Nah, nanti kan lagi diskusi kita ngomong, kita udah punya spek-spek ini, biar bersih kita gini-gini ya, supaya paparan dari virus itu nggak nempel di meja, nggak nempel di mana, terus dari munceratan droplesnya dari hidung, dari mulut juga nggak kemana-mana, pakai masker gitu, udah semua itu. Nah, kalau nggak dilakukan harusnya gimana? Jadi do and don't-nya gimana? Lalu nanti konsekuensinya gimana? Gitu. Jadi sampai konsekuensinya dirapatkan. Jadi kalau nanti ada yang guru datang nggak pakai atau dia nggak negor anaknya buka-buka gitu ya, itu kan kok anaknya aku lihat buka-buka terus, kita kan bisa ada CCTV, bisa kita rekam pakai itu, nanti kita dikomunikasikan lagi bahwa kita nggak jalankan. Jadi lalu nanti konsekuensinya apa? Nah kalau guru dari yayasan ya apa konsekuensinya? Karena kan kita sama-sama kerja di dalam wadah itu, jadi harus berlaku sama aturannya. Jadi dibuat list ya sama kesepakatan bersama. Ya, oke. Jadi intinya adalah harus ada sering diskusi antar guru ya, untuk menciptakan suasana itu menjadi suatu pembiasaan. Jadi ibaratnya itu menjadi tanggung jawab bersama, ibaratnya begitu kan? Ya, saling. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Tips untuk memberikan edukasi bagi orang tua tentang pendidikan life skill untuk anak usia dini. Tadi udah ya sebenarnya life skill. Jadi sebegitu kemampuan fisik dan pancasila kita ya kita mulai
pendidikan ya. apa yang kira-kira mereka gitu bisa lakukan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama Bu Nela ya. Jadi umur 3 tahun itu mereka sudah harus mandiri ya. Iya, 3 Mengangkat tahun tuh semua harus tas, mandiri. Ya. Kalau sudah di mandiri. Finland tuh 3 umur kelas 3 itu harus bisa mandiri belajar. Kalau mandiri untuk keperluan diri sendiri 3 tahun, kalau mandiri belajar itu umur kelas 3. Oh, 3 tahun ya. 3 tahun itu mandiri sendiri, kelas 3 itu mandiri belajar. Nah, jadi bikin PR, besok pulang udah nggak ada gitu lagi. Makanya Finland ada itu tuh yang di sekolah pendidikan terbaik sedunia karena umur kelas 3 itu mandiri belajar. Dia tahu harus cari di internet, dia tahu harus lihat ke ensiklopedi, dia harus tahu mesti nanya kemana. Dia tahu harus Ya. Ya baiklah Uni Lola, berhubung waktu ya. Kita harus selesai ini karena nanti tanya ini ada masalah karena langganannya bermasalah nih Uni Lola. Jadi kita harus mensegerakan, host bilang sudah harus mensegerakan. Nah, ibu-ibu yang pertanyaannya belum dijawab, nanti saya kasih WA ke Uni Lola, dijawab WA chat aja ya Uni Lola ya. Okay. Ada silakan. Jadi masih banyak lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Uni Lola punya waktu lagi untuk bisa sharing. Ya, sharing ya. Insya Allah ya lebih banyak lagi peserta yang bisa hadir. Oke, kira-kira seperti itu aja Uni Lola. Makasih banyak untuk sharing materinya. Mudah-mudahan apa yang Uni Lola amalkan kepada kita semua mendapatkan barokah dan manfaat. Stay health selalu ya Uni Lola, semua dan keluarga. Ya, terima kasih buat teman-teman untuk semuanya. Sharing lagi. Mohon maaf kalau terima kasih Uni Lola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Uni Lola.